Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rani Ringo SPDI. Saya merupakan guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Aceh Singkil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan sebuah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa di sekolah, yang dimana pada mata pelajaran pendidikan agama Islam bukan hanya berfokus kepada pengembangan kemampuan kognitif dan afektif siswa, tetapi juga kemampuan akhlak, sikap. Sebagai seorang siswa harus memiliki sikap yang teladan, sikap yang baik, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Pada situasi awal, peserta didik saya sangat terlihat memprihatinkan, di mana mereka sangat malas belajar dan sering bolos dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Saat evaluasi pembelajaran, mereka terkadang tidak fokus di dalam menjawab pertanyaan, dan banyak dari peserta didik saya memiliki nilai yang sangat minim. Bahkan beberapa siswa dinyatakan memiliki nilai jauh di bawah kriteria ketuntasan minimal. Untuk mengetahui kompetensi mereka dan untuk bisa membedakan siswa-siswa yang memiliki kompetensi visual, audiovisual, dan kinestetik, maka saya menggunakan pembagian kelompok. Saya bisa pisahkan antara kelompok visual, kelompok audiovisual, dan kelompok kinestetik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, saya masuk ke dalam kelas, menyiapkan ruangan, kemudian duduk di atas kursi guru dan memimpin pembelajaran. Diawali dengan pembacaan doa, kemudian pemanggilan absen satu persatu, dan tiba saatnya untuk memulai pembelajaran. Setelah itu baru saya akan memberikan materi kepada peserta didik saya sesuai dengan kemampuan dan minat profil pelajar siswa. Nah, setelah itu saya mengadakan diferensiasi konten, yaitu memberikan konten pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Kemudian setelah itu saya melakukan refleksi pembelajaran, di mana saya menggunakan aplikasi Quizzes dan Mentimeter. Kemudian juga saya melakukan evaluasi dan koreksi pembelajaran. Pada siswa kelas 2 dan 3 itu biasanya mereka sangat menyukai sekali yang namanya gamification. Nah, di sini saya menerapkan metode gamification, di mana saya menyisipkan unsur-unsur game dan permainan di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Serta seorang guru juga perlu memperhatikan 3 elemen pembelajaran berdiferensiasi yang bisa diterapkan dalam kelas. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk meningkatkan motivasi pengalaman pembelajaran siswa dalam pemanfaatan IT, terutama untuk mendorong motivasi mereka di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Kahoot, kemudian ada lagi aplikasi Quizzes, dan juga Mentimeter. Adapun aplikasi Kahoot saya gunakan sebagai aplikasi menampilkan media pembelajaran yang di situ ada unsur-unsur gamification dan bisa saya lakukan satu persatu kepada anak didik saya. Adapun aplikasi Quizzes dan Mentimeter saya gunakan sebagai aplikasi untuk mengukur tingkat kemampuan siswa saya, di mana saya mengetahui tingkat kekurangan dan saya mengetahui di mana kelebihan mereka. Setelah semua kegiatan tahap pembelajaran saya lakukan, maka saya memberikan tagihan produk kepada peserta didik saya. Bisa dikerjakan dengan dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, atau bahkan audio sekalipun. Setelah kegiatan refleksi saya lakukan, maka saatnya saya memberikan evaluasi dan penilaian terhadap siswa saya di dalam kelas, di mana dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Quizzes
dan juga aplikasi Mentimeter, yang dimana nantinya secara live ya standar pengetahuannya, sehingga saya bisa mengkoreksi, saya bisa merefleksi, dan saya bisa mengobservasi dan memperbaiki hal-hal yang perlu saya perbaiki dan hal-hal yang perlu saya lengkapi. Setelah saya melakukan tagihan produk kepada siswa, nah maka saya melakukan refleksi pembelajaran secara bersama-sama, mengukur dan mengobservasi dan memantau sejauh mana kemampuan peserta didik saya di dalam mempelajari pembelajaran yang saya berikan. Dengan memperhatikan seluruh elemen yang telah kita sebut tadi, maka pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan semangat dan motivasi yang tinggi kepada peserta didik karena telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan belajar mereka. Demikian praktik baik saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.